Sejak pertama kali kemunculannya, iPhone 11 series ini adalah salah satu smartphone yang paling banyak dicari di Indonesia. Salah satunya adalah iPhone 11. Dan bahkan saat hari pertama masuk Indonesia, di beberapa iBox yang ada di Bekasi khususnya, sudah kehabisan beberapa stok warna. Nah, sekarang udah bulan Juni 2020. Apakah smartphone ini masih layak untuk dibeli? Atau tunda aja tunggu iPhone 2012? Nah, di sini gue akan share pengalaman pakai iPhone 11 ini selama 6 bulan terakhir. Kali ini gue mau share tentang pengalaman menggunakan iPhone 11 selama 6 bulan. iPhone 11 ini merupakan smartphone paling banyak terjual di seluruh dunia pada awal 2020 berdasarkan hasil survei dari Canalys ya. Bagaimana sih performanya di pertengahan tahun 2020 ini? Nah, jadi iPhone 11 ini dia punya 3 varian storage, yaitu 64, 128, dan 256 GB. Dan punya banyak banget pilihan warna. Itu juga yang bikin iPhone 11 ini sedikit berbeda dari iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Gue dulu beli bulan Desember, dan untuk sekarang harganya gue cek di iBox itu ternyata masih sama ya, masih 15 jutaan untuk varian 128 GB ini. Apa aja sih yang bakal kalian dapat dengan harga segitu? Nah, tentunya ini adalah iPhone terbaru yang bisa kalian dapatkan secara resmi di Indonesia ya untuk saat ini. Dan untuk sebuah iPhone terbaru, gua rasa harganya masih cukup bisa dibilang wajar ya, karena ini iPhone terbaru tentunya. Dan untuk sebuah iPhone terbaru, harga segitu mungkin masih bisa dibilang wajar ya. Oke, beberapa alasan kenapa harga 15 juta itu masih bisa dibilang wajar. Pertama, dia punya prosesor terbaik saat ini, yaitu Apple A13 Bionic, yang merupakan sebuah jaminan kalau smartphone ini bisa ngejalanin semua aplikasi dan game-game berat saat ini. Untuk sosmed itu udah pasti lancar, dan untuk game-game berat pun bisa dijalankan tanpa kendala. iPhone 11 ini dia punya bentang layar 6,1 inch, dan gua rasa ini masih ukuran layar yang cukup nyaman ya buat dipegang untuk satu tangan. Nggak terlalu besar dan nggak kekecilan untuk tahun 2020. Layarnya sendiri dia pakai teknologi Liquid Retina IPS LCD dengan fitur True Tone, Wet Color Gamut, dan 120Hz Touch Sensing, yang bikin iPhone 11 ini enak banget buat dioperasiin dan nyaman di mata. Di bagian desain, dia belum ada banyak perubahan ya, masih menggunakan notch yang cukup lebar, lebar banget sih kalau dibandingin sama smartphone Android zaman sekarang yang cuma satu titik kamera di depan. Tapi bukan tanpa alasan ya, Apple bikin notch di iPhone 11 ini masih lebar, karena di dalam notch ini dia tertanam kamera dan sensor Face ID. Yang membedakan dari seri sebelumnya yaitu ada di setup kamera belakangnya, yang menjadi ciri khas iPhone seri 11 ini. Dan uniknya, setup kamera mirip-mirip seperti ini nih udah banyak banget kita temuin di smartphone lain ya. Di iPhone 11 ini juga peletakan logo Apple-nya dia lebih turun ke tengah ya dari seri sebelumnya. Menggunakan aluminium frame 7000 dan kaca Gorilla Glass di bagian depan dan belakangnya, bikin iPhone 11 ini sangat solid. Feel-nya tuh berasa premium saat dipegang. Untuk baterainya sendiri, iPhone 11 ini dibekali baterai sebesar 3110 mAh
dengan fitur fast charging 18 watt, USB power delivery 2.0 dan Qi wireless charging. Sama seperti pendahulunya si iPhone XR, iPhone 11 ini dia juga punya daya tahan baterai yang sangat bagus. Untuk pemakaian normal seperti sosmed, GPS, dan sesekali bermain game, screen on time-nya bisa tembus sampai 8 jam lebih. Dan ini keren banget untuk sebuah iPhone ya, dimana iPhone lawas itu jangankan 8 jam, bisa seharian itu bisa berapa kali ngecas ya. Dan yang terakhir, kamera. Berbeda dengan iPhone 11 Pro dan Pro Max yang punya 3 kamera, iPhone 11 dia hanya dibekali 2 kamera dengan resolusi sama-sama 12 megapiksel. Yang pertama adalah 12 megapiksel wide kamera dan 12 megapiksel ultra wide kamera. Dia minus 12 megapiksel telefoto kamera. Dan gua rasa kekurangan satu kamera ini nggak terlalu berdampak berarti ya buat si iPhone 11 ini, karena dengan 2 kamera yang kualitasnya sangat bagus ini sudah cukup untuk keperluan sehari-hari. Nah, dari beberapa hal yang udah gue bahas tadi itu kan bagus-bagusnya semua ya. Ada satu hal nih yang sedikit mengganjal menurut gue. Di sisi keamanan, iPhone 11 ini dia udah dilengkapi dengan Face ID. Dari sisi keamanan ini udah sangat baik ya. Tapi dengan kondisi saat ini di mana kita selalu memakai masker, itu sedikit agak menyulitkan sih pada saat proses unlock. Jadi dia harus balik lagi ke PIN. Nah, di sini gue ngerasa butuh banget sama Touch ID. Jadi menurut gue iPhone 11 ini masih layak banget ya buat kalian beli di pertengahan 2020 ini. Selain karena ini adalah iPhone terbaik yang bisa kalian dapatkan secara resmi untuk sekarang, umurnya juga masih akan sangat panjang. Terlebih lagi untuk iPhone 12 sendiri, dengan kondisi saat ini kemungkinan bakal lama masuk Indonesianya ya. Oke, segitu aja bahasan tentang iPhone 11 ini. Semoga membantu dan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.